Halo Wak, saya Nadia Omara. Jangan lupa kalian subrek channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa juga kalian like, komen, dan share. Terima kasih ya Wak. Kali Aja Seram. Pernahkah kalian merasa diawasi saat sendirian? Pernahkah kalian mendengar suara aneh di tengah malam, padahal tidak ada siapa-siapa? Malam ini, aku akan membawamu ke sebuah kisah yang nyata, menegangkan, dan mungkin saja bisa terjadi padamu. Bersiaplah, karena cerita ini bukan untuk mereka yang penakut. Selamat datang di Karam Kali Aja Seram. Simak sampai habis, jangan lupa subrek, like, dan komen. Ubur-ubur ikan asin. Ayo kita lanjutin. Bakso tengah malam. Namaku Amir, seorang pedagang bakso keliling. Dari pekerjaanku ini, aku sering mengalami kejadian-kejadian seram yang sulit dijelaskan. Aku biasanya mulai berjualan selepas asyar dan baru pulang lewat tengah malam. Karena kebiasaan ini, aku sudah terbiasa dengan suasana sepi dan gelap di jalanan. Tapi, ada satu pengalaman yang menurutku paling menyeramkan, terjadi di bulan Agustus tahun 2010. Hari itu, aku berjualan seperti biasa. Alhamdulillah, biasanya daganganku selalu habis, meskipun harus bertahan hingga larut malam. Namun, malam itu berbeda. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, tapi daganganku masih tersisa setengah. Mau tak mau, aku harus menempuh rute lebih panjang untuk mencari pembeli. Sayang kalau sampai daganganku tidak habis. Setelah berpikir sejenak, aku memutuskan untuk pergi ke desa sebelah, Desa Pesanggerahan. Masalahnya, untuk sampai ke sana, aku harus melewati area lebih dulu. Sebenarnya ada rute lain yang bisa kuambil, tapi jaraknya 2 kali lipat karena harus memutar jauh. Aku tidak ingin waktuku habis di jalan. Jujur saja, ada sedikit rasa takut. Aku pernah mengalami kejadian tidak enak saat melewati kuburan itu. Waktu itu, gerobakku tiba-tiba tidak mau bergerak, seperti ada sesuatu yang menahannya. Tapi karena saat itu tidak terjadi apa-apa, aku menganggapnya hanya kebetulan. Namun, malam ini, entah kenapa perasaanku tidak enak. Saat melewati kuburan itu, waktu itu, gerobakku tiba-tiba tidak mau bergerak, seperti ada sesuatu yang menahannya. Aku sempat berpikir mungkin ada batu besar di jalan, tapi ketika ku periksa, jalanan cukup baik dan tidak ada batu sama sekali. Ternyata, penyebabnya adalah beberapa makhluk kecil yang sengaja menghalangi jalanku. Di depan gerobak, ada 5 atau 6 sosok anak kecil berkepala botak, berkulit kekuningan, dan berwajah tua. Aku langsung berpikir, mungkin mereka tuyul. Anehnya, aku tidak terlalu takut saat itu. Kalau hanya setan-setan kecil seperti ini, aku masih bisa mengatasinya. Aku membaca doa sebisaku, mengambil beberapa kerikil, lalu melemparkannya ke arah mereka. Mereka langsung berlarian pergi dengan wajah kesal, seolah merasa terganggu oleh kehadiranku. Tapi malam ini, aku terpaksa melewati rute itu lagi. Dalam hati, ada sedikit rasa khawatir. Bagaimana kalau mereka balas dendam karena kejadian tempo hari? Tapi sudahlah, demi daganganku, aku harus tetap pergi ke Desa Pesanggerahan. Malam semakin larut, udara semakin dingin, dan jalanan di depan kuburan itu semakin terlihat gelap dan mencekam. Udara malam semakin dingin. Aku hanya ditemani 2 lampu minyak di gerobakku, yang sesekali hampir mati karena hembusan angin. Aku terus berjalan menembus pesawahan menuju area kuburan itu. Di sebelah kananku, ada aliran irigasi yang sudah mulai mengering. Suasananya sunyi, hanya terdengar suara langkah kakiku dan derit roda gerobak yang sesekali bergesekan dengan tanah. Untuk memecah keheningan, aku memukul mangkok daganganku. Baso, baso, baso. Suara itu terdengar menggema,
bercampur dengan desir angin yang semakin menusuk. Jujur saja, aku mulai merasa takut. Ada rasa ragu untuk melanjutkan perjalanan. Tapi bagaimana lagi? Aku harus tetap berjualan. Aku pasrahkan semuanya. Tepat di ujung sawah, samar-samar aku melihat seseorang sedang duduk di pagar jembatan kecil yang menghubungkan area pesawahan ke jalan kuburan. Sosok itu adalah laki-laki tua. Ia duduk diam sambil membawa sesuatu di tangannya, kelapa gading. Aneh, dia hanya duduk tanpa bergerak sedikit pun, bahkan saat aku semakin mendekat. Sesampainya tepat di depannya, aku pun menyapa dengan sopan. "Permisi, Pak." Namun, dia tetap diam. Tidak ada reaksi sedikit pun. Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Aku tidak berani menatap wajah lelaki tua itu. Firasatku mengatakan kalau dia bukan manusia. Langkahku kupercepat, jantungku mulai berdebar-debar. Aku takut kalau tiba-tiba saja dia berada di sampingku, atau lebih buruk lagi, naik ke atap gerobakku. Bismillah, aku berusaha tetap tenang dan terus berjalan. Setelah melewati pesawahan dan jembatan tempat kakek tadi duduk, aku akhirnya memasuki area makam. Sialnya, makam itu cukup panjang. Di sekelilingku, terdengar bunyi gesekan dedaunan yang tertiup angin, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Sudahlah, pasrah saja, pikirku. Aku terus berjalan, mencoba mengabaikan perasaan tidak enak yang semakin kuat. Namun, tiba-tiba, samar-samar aku mendengar suara anak ayam. Cip, cip, cip. Awalnya aku mengira itu hanya suara biasa. Tapi semakin aku berjalan, suara itu semakin jelas, dan anehnya, sepertinya berasal dari belakangku. Aku menoleh perlahan. Benar saja, ada seekor anak ayam kecil berwarna hitam yang berjalan mengikutiku. Aku mencoba mengetesnya. Aku berhenti, anak ayam itu juga berhenti. Aku berjalan lagi, dia ikut berjalan. Aneh banget. Setelah melewati pintu makam, aku memberanikan diri untuk berhenti dan mendekati anak ayam itu. Tapi tiba-tiba, suaranya menghilang, dan dia hanya diam saja. Seketika bulu kudukku berdiri. Aku mendekat perlahan, lalu menangkap anak ayam itu. Mudah sekali. Anehnya, dia tetap diam, sama sekali tidak berontak. Aku berpikir mungkin karena sudah malam, setahuku, ayam itu rabun senja, jadi kalau malam tiba, penglihatannya tidak terlalu bagus. Tanpa berpikir panjang, aku memasukkan anak ayam itu ke dalam gerobakku. Aku hanya ingin cepat pergi dari tempat ini. Baru beberapa langkah berjalan, aku merasa gerobakku lebih berat dari biasanya. Aku berhenti sejenak, mencoba mengecek roda-roda gerobakku. Keduanya baik-baik saja. Apa aku dikerjai setan-setan kecil itu lagi? Pikirku. Aku cek semuanya, tidak ada apa-apa. Tidak ada batu yang tersangkut, tidak ada tangan-tangan kecil yang menahan. Tapi entah kenapa, rasa tidak enak semakin kuat. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu kembali mendorong gerobakku. Tiba-tiba, tercium bau wangi melati yang sangat kuat. Aku langsung merinding. Aku tahu betul, bau melati di tempat seperti ini bukan pertanda baik. Bau melati semakin kuat. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, grudak, gruduk, ada suara aneh dari dalam gerobakku. Aku langsung teringat anak ayam yang tadi kumasukkan. Mungkin dia merasa tidak nyaman karena dekat dengan kompor. Dengan sedikit ragu, aku membuka pintu gerobakku. Dan saat itu juga, aku kaget setengah mati. Dari dalam gerobak, keluar kepala dengan rambut panjang terurai. Itu kuntilanak. Dia merayap keluar, tubuhnya perlahan naik ke atas gerobakku. Kini dia duduk di atap gerobak, menatapku dari atas. Hihihihi. Aku mendengar suara tawa pelan yang membuat bulu kudukku berdiri. Tanpa pikir panjang, dengan sisa tenaga yang kupunya, aku langsung lari sekencang-kencangnya. Aku bahkan tidak peduli lagi dengan gerobakku, biarlah bakso-bakso itu jadi urusan kuntilanak kalau memang dia mau. Aku terus berlari sejauh mungkin, hingga akhirnya sekitar 50 meter di depan, aku melihat sebuah rumah warga yang ramai. Ternyata mereka sedang berkumpul untuk rapat acara 17-an. Tapi yang membuat mereka lebih heboh bukan rapatnya, melainkan teriakanku yang membahana di malam buta. Semua mata tertuju padaku yang datang dengan napas tersengal, wajah pucat, dan tubuh gemetar.
Salah satu dari mereka bertanya, "Kenapa, Kang?" Aku masih sulit bicara, tapi hanya bisa menunjuk ke arah kuburan di belakangku. Saat itu juga, beberapa warga mulai sadar. "Astagfirullah, kamu ketemu dia?" "Iya." Aku hanya bisa mengangguk pelan. Setelah berhasil sampai di rumah warga, aku langsung menceritakan kejadian yang baru saja kualami. Bukannya kaget atau panik, sebagian dari mereka malah tertawa. "Kang Amir, kenapa sih harus lewat sana malam-malam?" kata salah satu warga sambil menggeleng. Ternyata, penduduk desa ini memang tidak ada yang berani melewati jalan kuburan itu kalau sudah malam. Mereka lebih memilih jalan memutar yang lebih jauh, tapi aman. Aku hanya bisa pasrah dan menerima nasihat mereka. Tapi tetap saja, kejadian tadi terasa nyata dan menegangkan bagiku. Setelah mendengar ceritaku, akhirnya ada beberapa warga yang bersedia mengantarku mengambil gerobakku. Aku mengiyakan, meskipun dalam hati masih ada sedikit rasa takut kalau kuntilanak tadi masih ada di sana. Kami berjalan ramai-ramai menuju lokasi tempat aku meninggalkan gerobak. Saat sampai, alhamdulillah, gerobakku masih ada di tempat yang sama. Tapi ada yang aneh. Begitu aku membuka gerobak, semua warga yang ikut malah langsung membeli sisa bakso yang tadi belum terjual. Aku tidak tahu apakah mereka kasihan padaku, atau mungkin ada alasan lain. Yang jelas, bakso yang tadinya tersisa 12 porsi, tiba-tiba bisa terjual 26 porsi. Aku tidak mau banyak bertanya. Yang penting, malam itu aku bisa tetap mendapat rezeki. Setelah semuanya selesai, aku memutuskan menginap di desa Pesanggerahan. Aku terlalu lelah, dan jujur saja, aku masih trauma untuk pulang sendirian melewati jalur tadi. Keesokan paginya, barulah aku pulang dengan perasaan lega. Dan yang jelas, aku berjanji tidak akan pernah lewat rute itu lagi kalau sudah malam. Jadi, menurut kalian, apakah ini hanya kebetulan? Atau, memang ada sesuatu di luar sana yang sedang mengawasi? Apapun jawabannya, yang jelas, kalau kalian suatu saat mengalami hal seperti ini, jangan lupa berdoa. Karena, bisa jadi, mereka sedang mendengarkan, saat ini juga. Jangan kemana-kemana, masih ada satu cerita horor lagi, tetap stay di channel Karam Kali Aja Seram. Buat kamu yang lagi nganggur, kamu bisa daftar Maxim aja, lumayan buat tambahan. Buat yang mau daftar, tanpa SIM bisa, kendaraan lama bisa, langsung jadi, langsung bisa dipakai untuk narik. ADM-nya 50.000 aja. Hubungi WhatsApp 08228399989955. Bisa untuk seluruh wilayah di Indonesia. Pocong malam Jumat, kampung itu selalu punya cerita. Apalagi kalau udah masuk malam Jumat Kliwon. Dari dulu, banyak kejadian aneh yang bikin bulu kuduk berdiri. Tapi yang satu ini, baru banget kejadian tadi malam. Bermula dari seorang tetangga yang pulang belanja beras, sampai akhirnya seluruh kampung geger karena satu sosok yang gak diundang, tapi betah nongkrong di rumah orang. Dan yang paling serem, sosok ini ternyata bukan sekadar hantu biasa. Mari kita mulai. Kisah horor malam Jumat Kliwon di kampung. Namanya kampung, pasti selalu menarik. Apalagi kalau ngomongin soal cerita serem atau horor, banyak banget kejadian-kejadian mistis yang sering terjadi di kampung. 2 hari lalu, gue sempat share pengalaman horor berjudul Diboncengin. Nah, hari ini, baru aja ada kejadian yang bikin heboh di kampung. Bener-bener masih fresh, karena baru beberapa jam yang lalu terjadi. Dan kebetulan banget, ini malam Jumat Kliwon. Gue sendiri sih nggak lihat langsung, tapi kabarnya lagi ramai banget dibicarakan. Barusan aja orang-orang masih pada ngobrolin. Jadi ceritanya, tadi sore, abis maghrib, ada tetangga gue namanya Nisam. Dia keluar buat belanja beras. Nggak ada yang aneh, biasa aja. Dia naik motor, dan berasnya ditaruh di belakang. Tapi pas perjalanan pulang, dia langsung masuk rumah, sementara Diman yang jalan kaki masih di belakang. Begitu Diman sampai di depan rumah Nizam, dia udah biasa main ke situ, jadi santai aja. Nah,
Pas dia ngintip ke dalam lewat jendela ruang tamu, dia lihat ada seorang cewek duduk di sofa. Tapi yang bikin merinding, cewek itu duduk membelakangi jendela, ngadep ke dalam rumah. Diman mikir, mungkin itu saudara atau temennya Nizam. Tapi dia mulai curiga, soalnya, pas dia nunggu di luar, nggak ada suara siapapun di dalam rumah selain suara Nizam yang kayak lagi di kamar mandi. Diman yang jalan kaki nyusul pelan-pelan. Pas dia sampai depan rumah, dia udah biasa main ke situ, jadi santai aja. Iseng, dia ngelongok ke dalam lewat jendela ruang tamu. Dan di situ, dia lihat ada cewek duduk di sofa, membelakangi jendela. Awalnya, Diman gak curiga. Mungkin saudaranya Nizam. Tapi dia mulai ngerasa aneh. Rumah itu sepi, gak ada suara siapapun selain Nizam yang kayak lagi di kamar mandi. Siapa cewek ini? Diman ngelongok lagi buat mastiin. Tapi tiba-tiba, cewek itu udah berdiri persis di depan jendela. Matanya kosong, wajahnya pucat, rambutnya berantakan. Kuntilanak. Diman langsung panik, napasnya tercekat. Tanpa pikir panjang, dia kabur sekencang-kencangnya. Di luar, warga yang lihat Diman lari langsung heboh. Tapi nggak ada yang berani masuk buat ngecek. Sementara itu, di dalam rumah, Nizam keluar dari kamar mandi. Dia bingung, kenapa di luar rame. Pas dia ke ruang tamu, dia lihat ada cewek yang duduk di sofa. Padahal, dia tinggal sendirian. Diman ngelongok lagi buat mastiin. Tapi tiba-tiba, cewek itu udah berdiri persis di depan jendela. Matanya kosong, wajahnya pucat, rambutnya panjang berantakan. Kuntilanak. Diman langsung panik, napasnya tercekat, dia kabur sekencang-kencangnya. Di luar, warga yang lihat Diman lari langsung heboh. Tapi nggak ada yang berani masuk buat ngecek. Sementara itu, di dalam rumah, Nizam keluar dari kamar mandi. Dia bingung, kenapa di luar rame. Pas dia ke ruang tamu, dia lihat ada cewek yang duduk di sofa. Padahal, dia tinggal sendirian. Nizam langsung pucat. Dia nggak berani ngelawan, cuma bisa mundur pelan-pelan. Bukannya keluar lewat depan, dia malah kabur lewat pintu belakang. Tapi ternyata, di luar rumah juga udah rame orang-orang. Akhirnya, warga panggil orang pintar, Pak Dahlan, buat bantu ngusir makhluk itu. Pas Pak Dahlan masuk rumah, katanya cewek itu masih ada. Masih duduk diam di sofa, nggak bergerak sama sekali. Gue sendiri sih nggak lihat langsung, karena baru dengar ceritanya dari warga sekitar jam 10 malam. Tapi katanya, Pak Dahlan dan beberapa orang pintar lainnya mulai baca doa-doa buat ngusir makhluk itu. Dan tiba-tiba, cewek itu ngilang begitu aja. Ada yang bilang, secara mistis, cewek itu digendong sama orang pintar, terus dibawa ke suatu tempat di kampung yang dianggap sakral. Ada satu titik tertentu di situ, tempat biasanya makhluk-makhluk kayak gini dibalikin. Setelah itu, baru keadaan tenang. Tapi tetap aja, kejadian ini bikin warga kampung heboh sampai sekarang. Setelah kejadian di rumah Nizam, warga kampung kira semuanya udah beres. Tapi ternyata, itu baru awalnya. Jam 11 malam, kampung udah mulai tenang. Tapi tiba-tiba, rame lagi. Ada seorang tetangga yang baru pulang lewat jalan yang sama kayak Nizam sebelumnya. Di situ ada rumah kosong yang memang udah lama nggak ditempati. Pas dia lewat depan rumah kosong itu, dia lihat ada cewek berdiri di pojokan. Diam aja, rambut panjang berantakan, mukanya pucat. Si tetangga ini langsung merinding. Dia ingat kejadian tadi sore dan nggak mau ambil risiko. Tanpa pikir panjang, dia langsung ngegas motornya sekencang mungkin. Tapi ternyata, di belakang dia ada Manto, tetangga lain yang juga naik motor. Dan yang bikin serem, ada satu orang lagi di belakang Manto yang melihat sesuatu yang nggak beres. Cewek itu terbang, lalu, ngegantung di belakang motor Manto. Manto sendiri nggak sadar, dia jalan santai, pulang ke rumah kayak biasa. Sementara yang lihat kejadian itu langsung panik. Begitu Manto sampai rumah dan turun dari motor, dia masih santai. Tapi orang yang tadi lihat langsung heboh dan teriak-teriak. "Woi, tadi lo boncengin apaan?" Manto bingung, apaan sih? Dan saat dia nengok ke belakang, nggak ada siapa-siapa.
Tapi, ada bau wangi bunga melati yang langsung nyebar di sekitarnya. Malam itu, kampung geger lagi. Ternyata, kuntilanak yang tadi di rumah Nizam belum benar-benar pergi. Warga geger lagi, bau melati kecium di mana-mana. Orang-orang panik, bingung harus gimana. Akhirnya, orang pintar dipanggil lagi. Kali ini, mereka lebih serius. Ritual diulang, doa-doa dipanjatkan. Sampai akhirnya, makhluk itu benar-benar pergi. Setelah semuanya tenang, Pak Dahlan, si orang pintar, ngomong, kayaknya dia masih betah di sini. Warga langsung merinding. Manto, besoknya langsung pindah rumah. Setelah kuntilanak itu diusir, warga akhirnya bisa napas lega. Tapi ternyata, ada fakta baru yang bikin mereka makin merinding. Pak Dahlan, si orang pintar, bilang kalau kuntilanak ini sebenarnya adalah peliharaan orang pesugihan. Jadi, dulunya ada seseorang dari desa sebelah yang melihara kuntilanak buat pesugihan. Tapi orang itu udah meninggal. Karena udah nggak punya tuan, kuntilanaknya jadi gentayangan, kelayaban cari tempat baru. Dan ternyata, dia suka sama rumah kosong di kampung ini. Sementara kuntilanaknya kita taruh dulu di situ, kata Pak Dahlan. Warga langsung saling pandang. Taruh dulu, serius. Manto, yang tadi hampir kena batunya, langsung protes. Lo, kok kayak naro kucing nyasar? Pak Dahlan cuma senyum tipis. Ya, mau gimana lagi? Susah ngilanginnya. Seketika, warga kampung jadi kepikiran. Kalau dia masih di situ, berarti masih bisa ganggu lagi dong. Pak Dahlan cuma angguk. Iya, jadi untuk beberapa hari ke depan, hati-hati aja. Potensi gangguan masih ada. Manto langsung megang jidat. Ya Allah, nggak jadi pindah rumah aja kali ya. Sejak malam itu, rumah kosong itu jadi makin dihindari warga. Dan tiap malam, beberapa orang ngaku masih ngelihat sosok berdiri di jendelanya. Bau melati juga masih sering kecium, bikin warga makin waspada. Kampung yang tadinya ramai jadi lebih sunyi tiap malam. Karena semua orang takut tiba-tiba ada yang boncengin lagi. Setelah kejadian malam itu, warga kampung jadi lebih waspada. Nggak ada yang berani pulang sendirian kalau udah lewat jam 9 malam. Manto, yang jadi korban, diboncengin, masih sering dibully warga. Tiap lewat, pasti ada yang nyeletuk, Manto, nggak ada yang nebeng lagi, kan? Tapi meskipun warga udah coba santai, tetap ada yang bikin mereka waspada. Rumah kosong itu masih ada. Dan menurut orang pintar, kuntilanaknya belum sepenuhnya pergi. Jadi kalau malam-malam lewat sana dan tiba-tiba kecium bau melati, mending gaspol aja.